dia bisa jadi presiden juga jangan, dia bisa lakukan sholat, itu baru kita bangga. Kenapa? Jasad kita nanti dikubur Pak di dalam bumi. Baru saja kita dengarkan bersama-sama yaitu sambutan dari Sahibul Musibah yang telah disampaikan oleh Ketanda Haji Mastur Eskep. Semoga kita bisa memaklumi apa adanya. Adapun acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tirtayasa. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tahu namanya dia. Fatihah wa ila ruh Rasulullah Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Bismillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah wa ila ruh Sultan wa Auli Allah Syekh Abdul Qadir Jilani. Fil silsilatihim tariqah qadariyah wa naqsabandiyah, khususan sahibul wilayah Kiai General Ali Jumalan di Ahmad Zayed Muhajir Tanah 80 Mujal Suba ila ruh Yusuf Kiai Haji Marjuki bin Mirzad, summa ila ruh khususan ruh Kiai Abdullah Syafi'i, summa ila ruh khususan Girjaya Kalta Pengen Masyagir summa biadullah yadullah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jadi bangun lagi, paling ngantuk kan. Begitu nyebut nama Nabi Muhammad enak ya. Muhammad. Coba kalau si Maun kagak enak, si Maun kagak ya.
Kalau udah Nabi Muhammad indah aja udah. Ya. So, Ilahi anta maqsudi wa ridaka madlum. A'dini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidina, ya Maulana, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, ya syafaati, ya ummati, ya rahmati, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Begitu zikir la ilaha illallah enak. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu ditalkin tuh. Ditalkin sebelum dikubur, ditalkin. Ya. Giliran udah dikubur nyari ustaz, ustaz kita talkin mak saya, bapak saya. Nah, kemarin kemana lagi hidupnya? Itu namanya ditalkin. Ya. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi udah dikasih cinta sama Allah, dikasih pengetahuan, ikutin la ilaha. Sambil makan kacang kok nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, awas kepelat. Hadratul Mukarram, para alimil ulama, para guru, pada sehat semua guru-guru kita ya, biar sudah tambah umurnya ya, semua dan berkah semua. Pokoknya ulama di sini banyak banget, udah agak ada tandingannya ya, barisannya Kiai General Ali Jumalang ya, Masya Allah banyak banget rumahnya beliau, berkahnya beliau. Mobil khusus yang sama-sama saya hormati daripada, nah ini ada nama saya untung saya belum baca ya, Al-Mukarram Ustaz Azam, Ustaz Azam, Al-Mukarram Al-Ustaz Sobur, Al-Mukarram Al-Ustaz Asmin, Al-Mukarram Al-Ustaz apa nih? Ada villa. Hah? Tulisannya cakep banget ini. Hidayatullah ya. Al-Mukarram Al-Ustaz Nabri, Al-Mukarram Al-Ustaz Dede Munawir, tim hadrah ya. Jiyadatul Mahabbah, Jiyadatul Mahabbah. Dan wabil khusus daripada sahibul musibah ya, ini 40 hari benar, 40 malam. Sahibul musibah yaitu Abah Kardi beserta keluarganya dan Pak Haji M. Usud serta Bu Haji Nur Hayati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi semua alam semesta kita, selalu diberikan kesehatan walafiat, diberikan keselamatan, kemuliaan, derajat, pangkat, jabatan, karisma, kewibawaan, keindahan, kebarokahan, keselamatan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam 40 hari ini justru kita harus banyak-banyak merenung di mana almarhum Ibu Hajah Masyuro ya, Ibu Hajah Syuro, di mana 40 hari ini udah nih bakalan terpisah sama orang yang hidup.
bakal terpisah sama orang yang hidup. Kan saya bilang kemarin waktu ceramah Nujuari, orang meninggal dunia 1 hari sampai 3 hari adanya di sini, 3 hari sampai 7 hari adanya di kamar, 7 hari sampai 14 hari adanya dibalik lagi di ruang tamu. Ya, 14 sampai 40 terakhir adanya di depan. Nanti akan adanya di depan. Ketemu lagi sama saya kemarin 7 hari di situ adanya. Sekarang di sini. Ya. Ingat semua kita akan mati, Pak. Ingat semua kita akan mati, akan meninggal dunia. 1 hari sampai 3 hari lamanya jasad di alam kubur. Kenapa perlu dengan doa, perlu dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dikirimkan oleh keluarganya? Karena ada cerita 1 hari sampai 3 hari yang bagian bumi di sebelah kanan dan kiri itu dirapetin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup nggak kita? Udah pala diikat, perut diikat, kaki diikat, dibuka sih. Kalau agak mentar jadi pocong ngumun ya. Dibuka gitu. Tapi kan apa? Jangankan 5 orang, 1 orang aja ngikut. Kita hitung ikut ke dalam kubur, saking sayangnya sama emak kita. Mak, saya mengikut aja sama emak lah, sebelah mana? Di atas sudah ada atap. Jangankan ikut, duduk aja gue nggak bisa. Ya. Ini indah Islam ini. Tapi terkadang juga menakutkan. 1 hari sampai 3 hari lamanya itu tanah yang di sebelah kanan sama sebelah kiri rapet, Pak. Nggak percaya? Coba. Ya, saya mah udah dikabarin bangun, Pak. Makanya saya tahu. 1 hari sampai 3 hari dari kanan sampai kiri di tanah rapat. Ya, makanya di dalam tahlil harus ada sedekah. Sedekah apaan? Nasi, besek, air. Itu orang jangan sampai kurang. Ajarin sama keluarga kita. Kalau kita meninggal dunia sama anak cucu kita, ajarin jangan sampai orang kurang air. Jangan sampai orang nggak dapat nasi. Ini makanya belajar sama guru-guru kita nih di belakang. Nah, apa sih orang 1 hari sampai 3 hari harus ada nasi? Ada apa? Emang nggak boleh sama buah aja? Gitu. Ini sebabnya 1 hari sampai 3 hari sebulan digencet. Kita semua digencet nanti di bumi. Ya. Udah digencet dilepas lagi. Giliran berapa harinya lagi? 3 hari sampai 7 hari ada lagi kagak nasinya itu beseknya. Ini mah orang tahlil kagak ada beseknya, Romana males buat datangnya. Dia mau ketahuan, pintunya aja merubuh. Gitu. Jangan kan ada buah besek, jangan ada besek buah juga kagak boleh begitu, Pak. Doain orang begitu 3 hari sampai 7 hari dari pala dari atas pala di tanah sampai telapak kaki itu kegencet juga. Tuh, bagaimana kalau misalnya di pocong di tanah jerat gimana tuh? Badan katakuk badan ya. Makanya kalau orang lagi mindahin kuburan, lihat kadang-kadang pala ada di kaki ada di kepala. Tuh, perasaan kemarin kakinya di sebelah sini, ini palanya ada di kaki. Kenapa? Itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa menghancurkan atap, tanpa menghancurkan penutup, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa gencet kita. Tuh. Makanya disuruh adain nasi, buah-buahan, ya. Kalau punya lauk kasih lauk.
Kalau ada air kasih air, jangan sampai orang kehausan. Sama orang berangkat haji. Kemarin belajar dari orang berangkat haji. Ntar kalau berangkat haji saya doain biar supaya berangkat, amin. Ya, dirasain sendiri. Kenapa? Kalau dia keluarganya enggak ratib, enggak ngadain ratiban, di sono ngos-ngosan. Kita boleh percaya, boleh enggak, tapi ini kuasa Allah. Makanya kalau ngaji jangan tersurat aja, yang tersirat pelajarin. Duduk sama kiai, majelis di rumahnya. Datang jam 12 malam, ajarin, minta ajarin sama kiai. Itu belajar ilmu tersirat. Kenapa? Bener. Kalau di sini nggak ratiban, begitu ratib kagak ada nasinya, airnya kurang seadanya, begitu di sono orang tuanya ngos-ngosan lagi berangkat haji. Gua kayaknya haus, kayaknya lapar aja perut gua. Kenapa? Ini kita diajarin. Kalau berangkat haji, tetangga yang nggak punya makanan harus dibagi, jangan nyelonong boy aja. Titipin sama anak, ya. Begitu berangkat haji, titipin sama anak tuh duit, suruh baca ratib, doain, biar pergi sehat, pulang sehat. Lah bohong orang pengen kagak pulang. Oke, udah ngeliat Ka'bah mah, udah ngeliat Masjidil Haram mah, udah kagak mau pulang. Ngapain beli oleh-oleh kalau kagak mau pulang? Segala tasbih dibeliin. Emang udah tahu kapasitas pesawat kagak mampu. Akhirnya apa? Tuh air jam-jam yang mendirigen di kasih malah ke bandar. Tasbih saja lah beli aja sini nih, Tanah Abang. Begitu nyampe lenggang, begitu norak banget. Emang yang bikin di sono di Mekah orang kita, yang bikin sajadah, yang bikin tasbih, ya kan? Adain. Ini cerita orang berangkat haji, panggilan Allah sama kematian. Nah kemarin kan pada takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemarin pada takbir loh, yang ditungguinnya kurban, bukan takbir. Sedih itu mah kalau orang takbiran, sedih mah bapaknya lagi berangkat haji, tahu pulang tahu kagak, ya Allah biar pulang gitu. Ya, ini belajar buat anak-anak hadroh. Jadi apabila orang tua kita meninggal dunia, 1 hari sampai 3 hari harus ada nasi, biarpun sepiring nggak apa-apa, ya, biarpun sepiring nggak apa-apa. Kenapa? Sahibul ijazah, sahibul tahlil itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani menganjurkan harus ada nasi. Biar apa? Begitu 1 hari sampai 3 hari kita digencet di bumi, orang tua kita digencet di bumi, kuat. Tuh, ya, kuat. 3 hari sampai 7 hari digencet lagi dari atas ke bawah, ke tengah gencetnya, kuat. 7 hari sampai 14 hari digencet lagi, barengan dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah dibareng, baru 40 hari. Makanya doa yang paling indah cuma sholat. Kita orang tua kita meninggal dunia nih, kita sholatnya lalai, sama aja bohong. Bukannya sholat itu karena doa bapak, bukan. Karena sholat bisa nganterin jasad orang tua menjadi utuh. Ya. Kemarin saya bahas sholat maghrib 3 rakaat, ya, 2 lubang hidung 1 mulut. Jelas kalau anaknya sholat,
Kalau anaknya sholat, orang tuanya di makamnya itu jasadnya utuh. Lah emang apa? Emang ngarepin anak? Tanya guru nih, kalau nggak percaya. Ilmu, amal, anak. Tuh. Anak mah jangan kita banggain. Dia bisa jadi presiden, jangan. Dia bisa lakukan sholat. Itu baru kita bangga. Kenapa? Jasad kita nanti dikubur, Pak. Di dalam bumi, tahu utuh, tahu hancur, apa bagaimana? Bagaimana caranya ngutuhin anak? Ada di anak. Kalau anak sholat maghrib 3 rakaat dia lakukan sholat maghrib itu, maka amalnya buat orang tuanya di dalam kubur. 2 lubang hidungnya, 1 mulutnya diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia naik ke sholat isya, 2 mata dan 2 telinganya diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik lagi sholat subuh, jasmani dan rohaninya kedua orang tua kita diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naik lagi ke sholat zuhur 4 rakaat, 2 tangan 2 kaki diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara siapa? Gara-gara anak. Ajari dulu sholatnya. Begitu kita mati kita punya bekal. Ya, itu namanya bekal. Bukan sawah hektaran, bukan kebun luas, bukan emas yang ada di atas Monas, tapi apa? Sholat asar 4 rakaat utuh tuh orang tua, dadanya, dada depan, dada belakang. Ya, dia punya belikat utuh. Itu. Jadi nggak perlu kita apa-apa. Kalau anak kita rajin sholat sudah kita cukup. Masalah dunia ngikutin, percaya. Kata Kiai almarhum Kiai Nur Ali Jumalang, dunia kalau kitanya sholat ngikutin. Kalau kita cari dunia, sholat belum tentu ngikutin. Sibuk kita. Tuh. Jangan sampai jadi anak durhaka. Kenapa? Diajarin sholat, diajarin bener, jadi orang nggak bisa bener. Selalu salah, ngelawan sama orang tua. Bagaimana? Nanti akan ada balasannya. Kalau anak durhaka, balasannya kemana? Dia punya anak lagi, itu yang nanti yang akan balas dia. Semua perbuatan di alam dunia ini nggak lepas dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya udah jadi yang bener-bener aja, ngaji yang bener, zikir yang bener. Jangan zikir buat jadi konten alam gaib di YouTube, ya kan. Kuburan dikorek-korek, dibakarin, lupa biar supaya ada penampakan, ya kan. Ngambil apa? Ngambil subscribe kata Pak tuh, biar dapat duit, ya kan. Pusaka disedot, pantesan pada banjir. Ya, salahnya siapa ini? Tuh. Emang zaman dulu diciptain pusaka buat supaya maku bumi agar tidak bencana ini diambilin banyak banget sama paranormal. Akhirnya apa? Kita kena banjir, sama gempa gampang tsunami lah. Itu pada marah orang zaman dulu, kiai lagi pada nanemin, ente nyabutin. Ya, aduh, udah kagak kebagian lagi. Nama paranormal udah banyak banget. Akhirnya dia namanya apa? Kironggeng. Ilah, ada aja nama Kironggeng. Ya kan, narikin pusaka malam Jumat berkeliaran sama anak muda, bikin konten YouTube. Udah kagak beres waktu itu. Ya, jangan diikutin model begitu. Hadroh aja udah cantik banget tadi, suara adem banget. Malam Maulid tiba, ya, masya Allah.
Kalau orang Bekasi katanya maulidnya berjanji. Tapi kalau maulid tiba Bekasi sebelah sono, ya Habib Ali ya Bekasi. Enak banget ya pas begitu diembat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi fatajal 'arshu taraban wa tishara وجداد الكرسي وحبة وغارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تحليلا وتمديدا واستغفارا. Enak ya maulidnya ya. Insyaallah. Ini Ustadz, generasi begini-begini jangan di apa-apa ini nih, didukung. Iya, saya pernah jadi anak hadro bang, pernah bang. Udah gitu mungkin ya, wisata wilayah itu kagak doyan ngaji. Begitu kita baca maulid, buruan apa? Cepetan apa? Gak, sabar bang, kalau jadi anak hadro, emang begitu. Dia mah kagak pada tahu kita ngapalin salawat setengah budek. Ya, kita megangin salawatan aja, YouTube kita pasang. Padahal mah buat semuanya, buat bapak-bapak, Pak. Kalau mau tahu, vokalis itu ngaji, baca salawat buat kita supaya enak dengernya. Itu kan ruqyah, ya, ruqyah kolbu, ruqyah batin. Biarin dia baca sampai 3 jam, mau biarin. Iya, mengapa sih? Mau kemana? Emang kan udah kagak kerja malam, udah diem-diem duduk. Itu ya. Ada saya di Bekasi sebelah sono, Bekasi tapi masih jauh dari sini. Ya, begitu saya baca salawat, buruan apa? Pak singkat-singkat apa maulidnya? Lah, sejarah Nabi disingkat-singkat ya bang. Jangan bang, baca yang benar, biar enak, biar bagus. Nggak apa-apa, giliran dia kita mau dengerin. Ya, giliran kita kagak mau didengerin. Itu bang nggak apa-apa. Kalau anak hadro emang harus begitu, harus banyak salawat. Jadi begitu pak. Kembali lagi ke 40 hari. Ini 40 hari jelas pak. 3 hari di mana kita digencet. 7 hari digencet. Sampai 14 hari, nah pas 40 hari baru dah itu total kita, ya, total kita. Berarti apakah jasad kita hancur atau tidak? Apakah kain kapan kita hancur atau tidak? Jadi begini, kalau dulu orang tua dulu yang namanya tahlilan, yang namanya ini ada air kembang, ya. Orang Bekasi mah jangan pakai munafik, itu mah Ustaz nggak boleh kiai, nggak boleh. Dari mana? Belajar yang benar. Ada air kembang di mana? Ditaruh di tengah-tengah tahlil. Tuh orang sekarang belagu, pakai kagak punya, kagak pakai bisa, kagak pakai ada. Ini sejarah zamannya Kiai Nur Ali Jumalang, Abu Ahmad Jayadi Muhajir tanda 80 ada. Nanti air kembangnya itu dibawa ke makam. Kita buktiin air kembang itu setelah kita siramin setengah jam kering apa kagak. Kalau masih basah berarti doa kita ikhlas. Nih yang hadir ikhlas berarti doanya. Kalau kagak hadir kagak ikhlas berarti kering anunya kembangnya. Gitu pak. Kembali lagi kepada zaman dulu Bekasi. Makanya keramatnya hilang Bekasi. Kenapa? Karena udah kecampur aduk. Dipotong-potong, baca maulid dipotong, baca ini dipotong, baca ini dipotong, nggak boleh. Harus benar-benar sampai habis. Jelas Rasulullah datang ketika diam. Jadi besok-besok bang salawatnya dikurangin, baca maulidnya dilempeng, dihabisin, jangan dipotong-potong. Itu lebih indah. Itu
Jadi apa? Begitu dia adain air kembang di tengah, dia apa, dibaca Yasin, dia baca tahlil, itu doa. Semua yang datang ke situ dibawa ke kuburan, ziarah besok pagi ke kuburan, datengin. Udah 40 hari, berarti udah selesai semuanya, putus semuanya. Tuh, jauh dia dari anak, jauh dari suami, jauh dari sanak saudaranya, jauh, semua udah pandangan. Begitu kita ini sebagai anak datang ke makam orang tua pas 40 hari, nggak taunya kuburannya ada yang geroak. Kenal geroak, Pak? Tanahnya, Pak, tanahnya lempengan leher apa lempengan pala, lempengan tengah apa lempengan kaki, itu geroaknya. Kalau geroaknya lempengan kaki, buru-buru tutup sama tanah yang lain. Ini anak-anak hadroh, biar jelas kalau ngaji. Jangan begitu kita datang ke makam orang tua, tanahnya geroak, didiemin aja. Nggak boleh. Kenapa? Di sono dia kehujanan. Ane tahu, ane pernah ngalamin mati suri dari jam 2 malam sampai jam 11 siang. Makanya ane tahu 9 kali ane nggak dikit. 9 kali dikafanin, habis dimandiin bangun lagi, kafanin bangun lagi. Kenapa ane bilang begini? Kalau ada tanahnya gerak, buru-buru tutup. Mau itu di tengah, mau itu di pala, mau itu di kaki, tutup pakai tanah yang lain. Kalau ada sisanya di pinggiran makamnya, ambil. Nggak usah nyari tanah yang lain di situ. Nanti di sana dia nggak hujan. Ini kan kadang-kadang ada buat nelor ayam, ya, grok, didiemin baik, didiemin baik Ustaz ya. Ya kagak boleh, ditutup, tanahnya benerin. Makanya kalau punya duit, apa tuh namanya, dikeramikin, dipondasiin biar kuat, biar nggak kelihatan tanahnya. Isi batu yang putih itu, kan ada itu yang dijualan di taman, ya. Kenapa batu dibolehin? Kenapa? Karena batu sama aja sama kembang. Begitu kita baca doa di kuburan, buka itu air kembang, buka itu kembangnya, ya, baca dah situ dah. Nah, begitu dibaca tuh Bang, air sama kembang taburin. Kalau ada batu putih itu mah lama itu, makanya pada bikin seperti itu. Jadi nggak main-main kematian ini. Begitu orang udah mati, udah nggak usah begitu. Ustaz, lah kagak boleh. Setiap hari Jumat datang, ziarahin. Kalau bapak punya orang tua hari Jumat nggak pernah diziarahin, jangan harap bapak nanti diziarahin sama anak di hari Jumat. Itu kan balesan. Bapak tahlil ke rumah orang yang meninggal dunia, keluarga bukan, sanak saudara bukan, teman bukan, kayak begini nih. Nanti amal yang bicara. Apa amalnya? Begitu kita meninggal dunia, yang jauh-jauh akan datang. Ini amat tahlil kagak mau. Kadang-kadang ngaku sakti, ngaku bisa baca Quran, ngaku bisa segala-galanya di agama, disuruh. Gua mah nggak diundang, lah emang tahlil diundang. Orang dibilangin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, nah itu undangan. Ntar malamnya tahlil. Kagak, kamu kagak diundang sama dia. Ngapain datang? Kan gitu. Ya emang akan nyunatin sama ngawinin, kagak boleh. Ini ilmu yang udah banyak tercecer, Kiai. Jadi orang-orang dulu hilang keramatnya. Buat anak-anak itu saya perhatiin karena kebarokahnya hilang. Makanya banyak yang ngelawan orang tua. Dosa anak durhaka Allah
Ya kan? Dibalas di dunia. Makanya ada satu benar-benar cerita, apa sih kalau ulama suka ada di masjid ngaji kitab tentang akhirat, katanya orang yang nanti minum homer, orang yang nanti durhaka sama orang tuanya, orang yang benar-benar suka bermaksiat nanti kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Orang yang sering minum, orang yang sering mabuk, orang yang sering maksiat, nanti perutnya segede rumah. Tuh, perutnya segede rumah, nanti jalannya susah di akhirat sampai kiamat. Udah juga begitu dijelasin sama kiai, tapi masih juga nggak ngerti. Masih aja kita minum itu, ya kan? Masih aja ada yang minum. Padahal apa? Kalau kita kaji ilmu yang tersirat benar, Pak. Begitu ada orang yang benar-benar mabuk, yang sering mabuk, yang sering bermaksiat, begitu meninggal dunia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu dia malam ini meninggal, ya, subuh dia bertemu dengan Allah. Apa kata Allah? Kau suka mabuk, kau suka minum homer, berarti kamu harus menjadikan menerima balasan dari diriku. Kata Allah apa? Begitu dilempar dia jadi batu kali, Pak. Di dalam gunung yang panas, meletus itu gunung. Ya, batu kali itu ngalir ke dalam kali. Ke dalam kali diambil sama petani batu. Diambil sama petani batu itu batu, ya, si tukang minum itu jadi batu. Diambil sama petani batu, batunya ditaruh di material. Batu kalinya dijual sama material, dibeli sama orang yang bangun rumah. Siapa yang bangun rumah? Anak cucu. Tuh, balasan dari Allah luar biasa. Berarti benar katanya di akhirat perutnya segede rumah, orang dia jadi batu kali, jadi pondasi rumah anak cucunya dinahanin itu rumah, kalau rumah gede banget tuh. Cuma ini si batu kagak bisa ngomong. Makanya orang mati apa kata ulama, dikunci mulutnya, makanya jadi batu kagak bisa ngomong, lagi diem aja. Ini gua tau, lu kagak tahu ini gua. Karena jadi batu disuruh diganjar sama Allah Subhanahu wa taala, dibalas perbuatannya sama Allah Subhanahu wa taala, itu selamanya sampai hari kiamat tuh. Itu baru orang yang minum-minuman, makanya perutnya segede rumah. Ada lagi, Pak, orang yang suka gibah, orang yang suka fitnah, orang yang suka caci maki orang lain tanpa sebab. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala balasnya? Ini ilmu dari Raden Sunan Kalijaga Demak. Ya, saya pernah ngaji di sana. Apa katanya kalau orang yang suka gibah, orang yang suka fitnah, orang yang sering caci maki orang lain tanpa sebab, sering mengadu domba, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Begitu dia ngadep Allah Subhanahu wa taala, malam ini mati nih. Subuh dia ngadep sama Allah. Subuh ngadep ruhnya, binatang ruh. Kata Allah, ya bahasa Bekasi aja, udah tahu kesalahannya. Iya ya Allah, saya suka gibah, suka fitnah orang, suka ngomongin aib orang, suka caci maki orang, ya Allah. Ya udah, sekarang kalau udah tahu, ini balasannya. Begitu dilempar nama malaikat, dia jadi ikan mas, Pak. Jadi ikan mas. Maksudnya dijadikan ikan mas apa? Nggak taunya ikan mas itu ikan mas Galatama. Tuh, bukan ikan mas kali apa sungai, ya, adanya di Galatama.
dipancing ini bareng-bareng sama banyak orang dipancing. Begitu dipancing kan kena mulutnya itu ikan, ya. Lagi ngap-ngapan aja itu ikan, ya. Lagi ngap-ngapan aja itu ikan. Kagak taunya apa yang mancing anak cucu. Coba kalau tahu Pak, kalau kita belajar ilmunya para kanjeng Nabi yang bisa bicara dengan binatang, nangis kita Pak. Kagak taunya yang dipancing engkongnya, yang dipancing babak ini Pak. Ini nyata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibahas semua itu. Makanya kita jadi orang yang baik-baik aja, jadi orang yang benar aja, yang rukun aja, yang indah aja. Mudah-mudahan anak-anak kita juga anak-anak yang soleh dan soleha, amin. Dan kita termasuk anak yang soleh, amin ya robbal alamin. Ini semua akan dibalas, nggak akan ada yang terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangankan tanah yang luas Pak, tanah sejengkal aja akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita ribut, kita hancur, keluarga besar kita hancur karena hanya sebilah tanah, hanya sebidang tanah, hanya sebidang sawah, hanya tidak ada gunanya. Semua kembalikan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mah punya gejolak Kiai, punya salah Ustaz, nggak apa-apa, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayo kita susun lagi dari sekarang di momentum habis acara Idul Adha, yang kira-kira keluarga kita kurang rapih kita rapihin, yang kira-kira kurang benar kita benerin. Ayo kita pakai ilmu agama kita dari para guru, ya, para kiai, para ulama-ulama besar kita terdahulu. Ayo kita buktiin keramat diri kita buat orang banyak. Jadiin kita sebagai penerus kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengurus umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apa yang kita pengenin, apa yang kita cita-citain, insya Allah menjadi berkah. Enggak perlu menjadi ulama Pak, menjadi orang biasa pun kalau istri dan anaknya kita susun dengan baik, ibadahnya, segala-gala kehidupannya kita rapihin, gejolak dibuang, emosi dibuang, mau benar sendiri dibuang. Insya Allah keluarga kita menjadi keluarga yang benar-benar sakinah, mawadah, warahmah, dengan izin Allah, ridha Allah itu tentunya semua. Makanya dengan momentum kejadian 40 malam ini, 40 hari ini semua Allah gerakan kita hadir di sini untuk apa? Untuk merenung bahwa tidak ada yang maha hebat, tidak ada yang maha kuasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan izin Allah, ridha Allah, apa yang kita maksud dan kita tuju malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada keluarga kita yang berselisih paham, yang salah paham, mudah-mudahan ditabayunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditabayunkan oleh ulama-ulama kita, oleh ulama-ulama besar kita dengan izin Allah, ridha Allah. Mari kita sama-sama berdoa dengan izin Allah, ridha Allah, mudah-mudahan dikabulkan. Ya Rabbi bil Mustafa belim maqasidana wafir lana ma madan ya wasi'an karami wafir lana silakan doa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah kesalahan kami,
ampunilah kelakuan kami, ampunilah perbuatan kami, ampunilah sifat kami, ampunilah keangkuhan kami, ampunilah harta kami, ampunilah istri dan anak-anak kami, ampunilah kedua orang tua kami, kedua mertua kami, saudara lelaki kami dan saudara perempuan kami. Ya Allah ya Rabbana, jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kemuliaan, berikan kami kedudukan, berikan kami darajat, berikan kami pangkat, berikan kami kemudahan, kelancaran, petunjuk-Mu ya Allah ya Rabbana. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah ya Rabbana, tuntunlah kami ya Allah di jalan-Mu, di jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Ilahi anta maksudi, ardaka matlubi. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, terangkan hati kami, terangkan penglihatan kami, terangkan pendengaran kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh anggota badan kami ya Allah. Kedua mata kami, kedua telinga kami, kedua lubang hidung kami, satu mulut kami ya Allah, kedua tangan kami, kedua kaki kami, kedua belikat kami, kedua dada kami, baik jasmani dan rohani kami. Ya Allah ya Rabbana, iring kami ya Allah, damping kami ya Allah, tuntun kami ya Allah, jaga kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, akui kami ya Allah, tutuplah aib kami dunia maupun akhirat, tutuplah kesalahan kami yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, bukakan pintu milik dunia kami, berikan kami milik dunia ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan milik dunia kepada sebelum kami. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami ilmu agar kami menjadi pengetahuan yang luas ya Allah, agar kami tahu yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya Allah ya Rabbana, terangkan hati kami, cahaya Nur Muhammad kami. Ya Allah ya Rabbana, agisna ya Allah ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, jadikan sujud kata kami sujud nyata, sujud doa kami Kau ijabah, perkataan kami banyak orang dengar ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan orang-orang menjadi baik kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikan akhlak kami ya Allah mulia ya Allah, seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, tuntun kami sebagai Rasulullah ya Allah, sebagai menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, sebagai akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah Rabbana, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari ana. Jika ada yang salah dalam ucapan ana, mudah-mudahan kedatang yang kesalahan itu dari ana dan kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Mantap. Oke.